warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aryani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Saya akan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 SD Negeri Drangong 1. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Nur Aryani, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Hai Bu Guru. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Baik. Ibu sudah cek nih di link absen, kalian sudah ada absen 21 orang. Ya, tapi ini belum semua bergabung ya sepertinya. Ya, tidak apa-apa. Yang pasti, yang bergabung di sini sudah absen semua ya? Sudah. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh seperti biasa ketua kelas kita ya. Raffi, silakan pimpin doa. Sudah siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian selalu untuk menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M, ya. Bagaimana 3M itu? Ada yang tahu nyanyiannya? Kayak gimana? Mencuci tangan, memakai masker. Iya, ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jaga jarakmu. Iya ya. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan untuk menumbuhkan semangat belajar kalian, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi salah satu lagu wajib nasional. Udah keluar ya? Iya. Kita sekarang akan bernyanyi lagu Tanah Airku. Itu suara siapa sih?
Pagi. Lebih pagi. Ya. Baiklah anak-anak, masih ingat gak sih pada pertemuan pertama kita membahas apa ya? Perkembangbiakan secara Perkembangbiakan secara generatif, betul sekali. Betul. Kemudian kita belajar apa lagi sih? Oh ya, sesuai yang kita akan pelajari hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian harus bisa menemukan ide pokok pada teks bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ingatkan kalian juga tentang perkembangbiakan nih. Kalian silahkan amati video ini. Silahkan. Salah satu sayur mayur yang sangat populer dan telah dikenal oleh semua masyarakat di dunia yaitu wortel. Wortel yang dikenal memiliki kandungan vitamin A dan beta-karoten tersebut, pada mulanya wortel memiliki warna bukan oranye, melainkan ungu dengan bagian tengah berwarna kuning dan warna putih. Seiring berjalannya waktu, wortel ungu mengalami mutasi gen dengan menghasilkan wortel warna baru yaitu merah dan hitam. Sedangkan wortel putih juga mengalami mutasi atau perubahan dengan menghasilkan wortel berwarna oranye dan kuning. Wortel termasuk tumbuhan bienial yang memiliki siklus hidup antara 12 hingga 24 bulan atau membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Mulai dari benih, tumbuh, kemudian mati. Di tahun pertama, wortel akan mulai memasuki tahap pertumbuhan, kemudian berkembang hingga menjadi wortel dewasa. Umumnya, pada pasca paruh pertama wortel akan dipanen sementara, lalu pada paruh kedua dari siklus hidupnya, wortel akan menghasilkan bunga untuk mempersiapkan diri melakukan reproduksi. Wortel dapat melakukan perkembangbiakan dengan melakukan 2 cara, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan wortel secara generatif. Pada dasarnya, wortel merupakan tumbuhan yang sangat mengandalkan biji untuk menghasilkan keturunan baru, dan akan berkembang dengan sangat baik pada kondisi lingkungan cukup dingin serta kelembaban yang tinggi. Tumbuhan wortel dewasa akan menghasilkan bunga berukuran kecil berwarna putih dan majemuk yang nantinya bunga-bunga tersebut mengalami proses penyerbukan yang dikenal juga sebagai perkembangbiakan secara generatif. Dalam satu tumbuhan wortel umumnya memiliki lebih dari 1000 bunga. Setiap bunga memiliki 5 sepal, 5 benang sari dan 2 putik. Masing-masing putik memiliki 2 buah sel telur. Proses penyerbukan sendiri berawal dari serbuk sari yang berisi sperma dipindahkan ke bagian stigma tempat sel kelamin betina berada. Permindahan serbuk sari ke stigma biasanya dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu, lebah madu, atau lalat, namun juga bisa dengan bantuan angin. Masing-masing bunga memiliki kemampuan untuk menghasilkan 2 buah biji, tentunya jika bunga tersebut telah mengalami proses penyerbukan. Bunga-bunga yang dimiliki oleh tumbuhan wortel dapat melakukan penyerbukan sendiri ataupun diserbuki oleh bunga yang berasal dari tumbuhan wortel lainnya. Jika telah terjadi proses penyerbukan, biji wortel mulai terbentuk yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan wortel baru. Biji wortel sangatlah kecil dan letaknya berada di bagian dalam buah. Buah tersebut terbagi menjadi bagian unggulan yang terpisah ketika telah mengering. Tidak hanya itu saja, setiap bagian unggulan memiliki duri yang tersebar di permukaan dan ketika dijadikan sebagai benih produksi yang diperjualbelikan, duri-duri tersebut telah dihilangkan. Untuk negara-negara subtropis, wortel akan menghasilkan bunga pada saat musim dingin. Jika telah terjadi penyerbukan lalu menghasilkan biji, dengan bantuan angin, biji mulai tersebar dan jatuh di atas tanah. Meskipun dalam kondisi musim dingin sekalipun, biji wortel memiliki daya tahan yang tinggi dengan cara mengalami masa dorman. Ketika musim dingin berakhir atau memasuki musim semi, biji-biji wortel mulai tumbuh tunas dan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua, perkembangbiakan wortel secara vegetatif. Selain menggunakan biji, wortel dapat berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan memanfaatkan bagian umbi akarnya. Perlu diketahui jika wortel termasuk tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di bagian akar. Pada kenyataannya, fungsi dari umbi akar tersebut merupakan cara pertahanan bagi wortel ketika sedang menghadapi musim dingin, terutama jika wortel ditanam di kawasan beriklim subtropis. Hal ini disebabkan karena pada satu umbi akar secara alami akan menghasilkan tanaman baru. Pada kondisi tertentu, apabila berada dalam kondisi kurang menguntungkan seperti terjadi kekeringan, maka tumbuhan wortel akan menggugurkan daunnya dan juga batangnya. Akan muncul 1 hingga 4 tunas baru dari umbi akar pada tumbuhan wortel yang layu jika kondisi lingkungan telah baik dan cukup air. Dari tunas-tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan wortel yang baru. Namun saat ini, seiring berkembangnya zaman, umbi akar dapat dibuat sebagai cara berkembang biak bagi tumbuhan wortel secara vegetatif. Di dalam umbi akar wortel memiliki cukup banyak tunas dan akan berkembang menjadi individu-individu baru. Untuk melakukan budidaya, wortel akan dipotong menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian akan memiliki lebih dari 1 tunas. Jika ditanam pada tanah yang subur dan sedikit berpasir, tunas-tunas tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan wortel yang baru. Cara vegetatif ini dinilai kurang begitu menguntungkan, mengingat umbi akar milik
pemilik wortel memiliki nilai jual tinggi, perlu diketahui juga jika bagian yang bisa dikonsumsi merupakan umbi akar milik tumbuhan wortel. Nah, itu dia teman-teman, cara wortel berkembang biak. Ibu mau tanya, bagaimana sih perkembangbiakan tanaman pada video tadi? Secara apa? Generatif. Generatif, Bu. Generatif, Bu. Generatif dan Vegetatif. betul. Jadi wortel merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara dan bisa tulis di LKPD halaman yang pertama ya. Ke berikutnya. Nah, sekarang tulis dulu yang video pertama ya, yaitu tentang tanaman wortel. Ya. Oke. Sekarang setelah kalian menulis pengamatan pada video pertama, nah Ibu akan memberikan video yang kedua ya. Ini ada salah satu perkembangbiakan juga. Kamu, bagaimana pisang bisa tumbuh padahal tidak memiliki biji? Secara umum, untuk menumbuhkan pohon atau tanaman berbunga, kita harus menanam biji. Dan untuk mendapatkan buah atau sayur yang enak pun, kita harus menanam biji. Namun, bagaimana pisang bisa tumbuh padahal tidak memiliki biji? Pisang merupakan buah yang hidup di tempat yang beriklim tropis. Metode penanaman pisang sangat khusus dan berbeda dengan buah yang lainnya. Saat tunas pisang tumbuh dan berubah, potong bagian pangkalnya. Setelah lewat dari 6 bulan, akan tumbuh batang muda baru dari pangkal tersebut. Cobalah untuk memilih batang pisang yang muda dan kuat. Kemudian, potonglah bagian batang muda yang lemah. Lalu, pisang pun akan berbuah. Begitulah pohon pisang selalu tumbuh. Tadi ada proses perkembangbiakan tanaman Pisang. pisang. Tuh. Bagaimana pisang berkembang biak? Menggunakan apa? Tunas. Tunas. Karena pisang tidak memiliki biji. Seperti apa tuh yang memiliki biji? Tadi kan ada gambarnya ya. Tumbuhan yang memiliki biji yaitu yang tadi video pertama Wortel. wortel. Kemudian ada gambar yang berikutnya apa? Pisang. Pohon Pisang apa yang biji, yang berbiji sayang? Tadi lihat nggak di videonya ada apa? Ada gambar wortel dan gambar Kentang. mangga. Ayo. Kalian menuliskan kembali. Ya, kalian menuliskan kembali pada LKPD yang pertama itu bagaimana dua tanaman tadi berkembang biak, ya. Silakan tulis. Baik, sudah semua ditulis ya? Sudah. Sudah, ya. Nah, yang tadi pisang kan berkembang biak dengan tunas. Kemudian kalau wortel berkembang biak secara Dan vegetatif. vegetatifnya umbi apa? Akar. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah cara perkembangbiakan dari dua tanaman di video tadi memiliki persamaan? Kalau wortel ada bijinya, kalau pisang dari tunas. Iya. Kemudian kalau persamaannya ada nggak sih? Tunas dan umbi akar itu sama-sama termasuk ke perkembangbiakan apa yang akan kita bahas hari ini? Vegetatif. Vegetatif, betul sekali, hebat. Nah, jadi sebenarnya walaupun beda perkembangbiakannya, tapi termasuk ke dalam kelompok vegetatif alami. Nah, sekarang kalian simak penjelasan Ibu ya mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan.
lagi di channel Ibu Yani. Kali ini kita akan belajar materi IPA mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Anak-anak, apa itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Jadi, tidak ada proses peleburan sel kelamin jantan atau betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, sampai sini dulu. Jadi, pengertian dari perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan, ada yang bisa menjawab? Perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau menggunakan bagian tubuh induknya. Betul sekali Natasha, pinter. Jadi, perkembangbiakan vegetatif itu disebutnya perkembangbiakan aseksual tanpa adanya perkawinan. Hebat. Baik, ada dua nih perkembangbiakan vegetatif. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pembelajaran perkembangbiakan vegetatif alami. Ya. Nah, pengertiannya bisa di sini. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia. Aku pencet sayang. Melalui betina. Sedangkan vegetatif tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti induknya atau sifat yang lebih baik lagi. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan terbagi menjadi 5. Kita singkat menjadi 100. 100 kepanjangan dari se untuk spora, ra untuk rizoma, t untuk tunas, u untuk umbi, dan s untuk stolon. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan ingat 100, spora, rizoma, tunas, umbi, dan stolon. Oke. Ingat ya, bahwa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu kita singkat biar kalian cepet nih ya, menjadi 100. Spora, rizoma, tunas. Kemudian U-nya? Umbi, dan stolon. Ya, gitu. Jadi, kalian kalau ditanya perkembangbiakan vegetatif alami biar kalian cepat, spora, rizoma, tunas, umbi, dan stolon 100. Lanjut ya. Lo usah ngomong. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, spora. Ini adalah tumbuhan paku yang memiliki alat perkembangbiakan yaitu spora. Spora berupa butiran halus yang terdapat dalam sporangium pada permukaan di bawah daun, seperti pada gambar di bawah ini. Setiap sporangium mengandung ribuan spora. Jika spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Biasanya, butiran spora ini bisa terbawa oleh angin, air, atau hewan. Tumbuhan lain yang berkembang biak secara spora adalah lumut dan jamur. Yang kedua adalah rizoma atau akar tinggal. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara rizoma yaitu jahe, kunyit, kencur, lengkut. Perkembangbiakan secara rizoma atau akar tinggal yaitu dengan tumbuh baru pada setiap buku akar tinggal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Yang ketiga yaitu tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang seperti pisang. Tunas baru akan muncul dari bagian batang yang menjadi tumbuhnya akar. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas batang yaitu pohon bambu. Kemudian ada tunas dari bagian pinggir daun. Contohnya cocor bebek. Pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Tunas pada daun ini sering disebut tunas adventis. Contoh lainnya seperti pohon, cemara, sukun, dan kersen. Yang keempat, umbi. Umbi dapat berupa umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang membengkak di dalam tanah seperti tumbuhan kentang, ubi jalar, dan lainnya. Umbi batang memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Lalu ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup.
kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru, seperti tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Selanjutnya, umbi akar, yaitu akar yang berkembang menjadi besar dan berisi cadangan makanan, seperti wortel, singkong, bengkuang, dan lainnya. Yang kelima adalah stolon atau geragi, merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Nah, ini adalah stolon strawberry. Supaya jadi tumbuhan baru, maka harus diletakkan di atas permukaan tanah. Contoh lain dari stolon adalah tumbuhan arbelas, perkembangan di rumput teki. Demikianlah pembelajaran vegetatif alami pada tumbuhan. Ingat, 100, spora, rizoma, tunas, umbi, dan stolon. Oke, lanjut ya. Masih ingatkah kalian mengenai ide pokok? Masih ingat tidak? Masih. Apa sih ide pokok? Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Iya, betul. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu terdapat pada apa biasanya? Kalimat Utama. Iya, dalam sebuah paragraf biasanya ada kalimat utama dan kalimat Jelas. penjelas. Betul sekali, Raffi. Iya, jadi ide pokok itu selalu ada di kalimat utama. Baiklah, kalian bisa membaca di LKPD juga ada di halaman selanjutnya. Ayo membaca. Membaca tumbuhan sumber kehidupan. Nah, di sini ada 5, tapi paragraf kelimanya sebuah pertanyaan ya. Jadi kalian cermati 4 paragraf saja. Ditulis. Dibaca aja sayang. Dibaca dulu. Ya. Oke, selanjutnya ide pokok pada teks bacaan tersebut. Coba Ibu tanya, ide pokok pada paragraf pertama apa ya? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa. Dalam kalian mencermati atau menentukan ide pokok, ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, yang pasti harus kalian lakukan yaitu membaca terlebih dahulu paragrafnya. Kemudian, yang kedua, kalian menggarisbawahi yang menurut kalian penting. Baru kalian mencatat ide pokoknya. Nah, kalian bisa mencatat ide pokok selanjutnya di LKPD, di diagram pada LKPD di sini, ya. Kalian mendiskusikan diagram dengan teman kelompok kalian dan kembangkan menjadi informasi. Jadi dirangkum menjadi satu paragraf dari inti satu bacaan ini. Anak, sekarang biar kalian tidak ngantuk nih, tidak bosan, kita bernyanyi menanam jagung. Bisa ya? Ikut aku ya. Ya, insya Allah. Aku itu. Ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkirmu, ambil tongkurmu, kita bekerja jagung-jagung. Cangku yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam.
Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Presentasi. Ini punya siapa? Punya Kilah, Bu. Punya Kilah ya? Ya. Membahas satu dulu ya, strawberry. Strawberry itu berkembang biak secara stolon. Boleh Kilah bacakan penjelasannya yang strawberry? Perkembangbiakan melalui batang yang tumbuh menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah. Iya. Ibu mau nanya Nisrina. Halo Nisrina. Ya, Bu. Nisrina coba lihat LKPD yang halaman ketiga. Mengenai ide pokok paragraf. Nisrina, ide pokok paragraf 2 sayang, bacakan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Iya, menjelaskan mengenai dataran rendah. Hebat, hebat gini. G-O-O-D-G-O-B, good job ya. Kalian good job, pinter semua. Jangan lupa nanti selesai Zoom Meet semua mengumpulkan ya anak-anak. Iya, baiklah. Sekarang kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Boleh siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa saja sih? Paragraf dalam ya. Generat vegetatif, cara generatif dan vegetatif. Vegetatif apa? Vegetatif alami. Yang kita singkat apa sih? Masih ingat nggak? Seratus. Ya, untuk Spora. rizoma. Ya. Sekarang kalian bisa berlatih, Ibu kirim di kolom chat ya, seperti biasa. Apakah kalian senang pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya, alhamdulillah. Baiklah. Hari ini kalian sudah belajar dengan menonton video, kemudian kita menonton 3 video, dan kalian sudah bernyanyi 2 lagu, kalian juga sudah mengerjakan LKPD, kemudian kalian juga sudah berdiskusi dengan kelompok kalian, dan kalian juga mengerjakan evaluasi akhir. Nah, Ibu sudah menerima tugas dari masing-masing kelompok. Nah, untuk pembelajaran kita besok, kalian akan belajar yang pertama mengenai pengamalan Pancasila, sila ketiga, dan kalian juga akan belajar kembali mengenai ide pokok dari paragraf. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Raffi. Silahkan pimpin doa. Duduk diam. Bareng, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Besok lebaran.